Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semua. Selamat malam Bu Selamat Nuning. malam juga Bu Nuning. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa. Sehat semuanya. Yes. Kita masih tetap semangat. Alhamdulillah. Ternyata meskipun sudah jam segini ya, jam berapa ini? Jam setengah 10 malam. Kita tetap semangat untuk perekaman IHT pada kelompok C SD awal ya. Nah, langsung saja sebelum memulai materi yang akan saya paparkan, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Monggo ibu-ibu. Oh, sebelum ice breaking kita berdoa dulu supaya pelaksanaan pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan mudah. Amin. Monggo ibu-ibu yang mau ya. Bu Sis, monggo. Ya. Terima kasih waktunya Bu Nuning. Teman-teman, sebelum kita memulai materi IHT, mari acara ini kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak mari kita menundukkan kepala. Kita berdoa semoga acara kita ke depan ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa bisa dimulai. Selesai. Terima kasih waktunya Bu Nuning. Saya kembalikan lagi waktunya. Terima kasih untuk Bu Sis sudah mau memimpin doa supaya semuanya berjalan dengan lancar ya ibu-ibu. Nah, setelah berdoa kita ice breaking dulu supaya menambah semangatnya untuk malam hari ini. Oke, siapa yang mau memimpin ice breaking? Monggo ibu-ibu. Ice breaking ya Bu ya? Ya. Ya. Saya mempunyai tepuk biar tidak ngantuk ya Bu ya. Tepuk namanya tepuk ganda trio. Tepuk ganda trio. Nah, kalau saya bilang tunggal berarti tepuknya satu kali. Nah, kalau saya bilang ganda berarti berapa kali Bu? Ganda. Iya, 2 kali. 1, 2. Kalau trio berapa? Trio 3. Berarti tepuknya 3 kali. 1, 2, 3. Nah, sekarang kalau saya bilang, saya ulangi ya, tunggal, tepuk tunggal. Ya, tepuk trio. Benar. Tepuk ganda. Nah, itulah ice breaking dari saya, yaitu mengenal tentang tepuk ganda trio. Saya kembalikan lagi pada Bu Nuning. Monggo Bu Nuning. Terima kasih untuk ice breaking-nya malam ini buat Ibu Novi. Nah, setelah ice breaking selesai, saya di sini akan mempresentasikan. Ya, maaf ibu-ibu terpental karena koneksi nih. Mengenai capaian pembelajaran. Sebentar ibu-ibu, ya saya akan mempresentasikan.
Maaf lagi, terpental lagi. Bu Nuning terpental lagi ini ya. Gimana ibu-ibu, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Sinyalnya. Sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah Iya. terlihat. Oke. Langsung saja saya akan mempresentasikan mengenai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran 1. Format perumusan capaian pembelajaran meliputi bentuk penulis, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Fase dalam perumusan capaian pembelajaran. Capaian perkembangan untuk PAUD. Agar keterkaitan antar pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dapat terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan dan dapat menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Fungsi dari perumusan capaian pembelajaran sendiri adalah untuk memberikan kesempatan mengeksplorasi materi pelajaran dan untuk lebih menguatkan kompetensi serta tahan perkembangan peserta didik. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat memudahkan guru untuk mengajar pada Hilang lagi suaranya, Bu Nuning.
Enggak dengar, Bu Nuning. Iya. Nggak ada sinyal, Bu. Sudah kelihatan Ibu-ibu? Sudah keluar suaranya. Ini sampai di fungsi dari perumusan pencapaian tersendiri, yaitu untuk mempermudah ya untuk guru melakukan teaching at the right level. Jadi untuk melakukan capaian pembelajaran sesuai dengan levelnya masing-masing. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan dalam penjabaran deskripsi keberhasilan anak dalam mempelajari sesuatu hal. Pengintegrasian dapat disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil Pancasila yang merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, profil Pancasila sangatlah penting dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum baru, yaitu paradigma baru. Yang selanjutnya yaitu fase dalam perumusan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target tercapai untuk rentang waktu yang lebih panjang. Penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakan dengan kelas lainnya, karena peserta didik di suatu kelas yang sama dapat belajar di fase yang berbeda. Hal tersebut merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran the right level, mengajar pada tahap atau tingkatan yang sesuai. Jadi, meskipun kelasnya itu berbeda, Ibu-ibu, tetapi kita itu disarankan untuk mengajar anak pada levelnya masing-masing. Jadi, ketika anak itu meskipun kelas 2 misalnya, tetapi kemampuannya masih di kelas 1 ataupun di kelas 3 misalnya. Kalau kelas 1 sama kelas 2 itu levelnya masih sama ya, di level A. Jadi anak-anak itu meskipun misalnya kelas 3 atau kelas 4 di fase yang B, tetapi kemampuannya itu ada di fase A, maka kita mengajarnya itu tetap memakai fase yang apa Ibu? A. Iya, Pakai fase betul. yang A. Jadi kita untuk fase-fase di setiap jenjang pendidikan nih ada, bisa dilihat Ibu-ibu ya. Di situ ada SD yang fasenya itu ada 3, yaitu fase A, fase B, fase C. Jangan lihat di sini fase A ada di kelas 1 dan 2. Jadi fase A itu diampu oleh kelas 1 dan kelas 2. Untuk fase B yaitu di kelas 3 dan 4. Sedangkan fase C berada di kelas 5 dan 6. Untuk SMP ada di fase D, SMA ada di fase E dan fase F. Dengan fase-fase ini diharapkan siswa dapat memiliki banyak waktu untuk menjalani proses belajar sehingga dapat mengupas konsep-konsep dan mempelajari keterampilan kunci sehingga materi dapat dihantarkan dengan eksploratif dan pendalaman, bukan sekedar transfer pengetahuan. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Sis tadi, ya, bahwasannya ketika anak yang berada di kelas 3 dan kelas 4 itu fasenya masih berada di kelas 1-2, maka sesuai dengan
fase lah kita mengajar mereka. Jadi di situ mungkin kita sebagai guru itu ya sudah mempunyai kekreatifan tersendiri bagaimana supaya anak yang berada di kelas 3 dan kelas 4 tetapi pembelajarannya masih di fase A. Jadi kita itu harus memberikan pengertian kepada mereka supaya mereka itu tidak merasa bahwa mereka itu dikesampingkan, tetapi kita beri pengertian kepada mereka bahwasannya mereka itu diberi pelajaran sesuai dengan fase mereka, bukan karena niat untuk membedakan mereka. Membedakan dari kelas yang sebenarnya. Ya, tentunya kita sebagai guru bisa lah ibu-ibu ya. Yang berikutnya yaitu capaian perkembangan. Oh, bukan ya. Kita pindah ke yang SD aja. Nah, kita akan pindah ke komponen capaian pembelajaran. Adapun komponen dalam capaian pembelajaran terdapat 4 komponen, yaitu rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, 3 karakteristik capaian karakteristik mata pelajaran. Yang terakhir yaitu yang keempat, capaian pembelajaran setiap fase. Nah, di sini bisa dilihat ibu-ibu. Nah, di sini ada fase A, fase B, fase C sampai fase F. Tetapi karena kita berada di kelas awal, di kelas SD, maka fasenya itu kita berada di kita cuma memiliki fase A sampai fase C. Nah, mengenai rentang usianya di sini ada fase A itu berada di usia mental kurang dari 7 tahun. Fase B lebih dari 8 tahun, fase C lebih kurang dari 8 tahun. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Nah, terima kasih. Materi yang saya berikan ternyata sudah selesai. Mohon izin untuk bertanya, Bu. Iya. Bu Nuneng, iya. Setelah memahami materi tadi kan sudah disampaikan ada beberapa fase di kelas di SD ya. Mengenai fase A itu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Nah, di sini terkadang misalnya anak tersebut dalam satu fase ini sudah ada di kelas 2, tapi kemampuannya itu masih ada di kelas 1. Apakah bisa kita nanti berkolaborasi dengan guru kelas 1? Misalnya untuk memberikan tambahan pelajaran, tapi terkadang anak tersebut dan orang tua itu tidak bisa menerima kalau misalnya anaknya seperti diturunkan di kelas 1. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru di kelas 2 supaya orang tua dan murid ini bisa tetap semangat untuk menjalani pembelajaran di fasenya. Terima kasih, Bu. Iya, yang lain mungkin ada yang mau menanggapi sebelum saya. Ini sekedar menanggapi tadi yang apa Bu Sis katakan. Kalau untuk turun mungkin tidak. Mungkin kita hanya memberi pengertian kepada orang tuanya juga. Seperti les tambahan itulah Bu Sis, kita kepada anak itu kita beri les tambahan setelah jam di luar jam pembelajaran dari yang lain. Karena kalau memang kadang orang tua itu ada yang tidak setuju atau tidak terima anaknya itu intinya itu diturunkan karena wong anakku sudah kelas 2 kok mau ditaruh di kelas 1. Mungkin les tambahan menurut saya itu ada tambahan mungkin dari yang lainnya. Mungkin dari Terima kasih Bu Dia. Mungkin ada tambahan lagi.
Cukup ada, Bu. Sudah cukup? Oke, Sudah saya mau cukup. Terima kasih Bu Diah, Bu Nuning. ya. Apa masih kurang jelas Ibu Sis? Sudah Bu. Sudah. Karena selama ini kan kalau di kelas sudah di kelas 2 kita memberikan eh, jam tambahan ya, misalnya setelah pulang sekolah. Terkadang kan orang tua itu anakku kok dimulai no kari kan seperti itu. Terkadang mereka malu dengan wali murid yang lain padahal kan itu untuk kebaikan putranya sendiri begitu loh Bu. Jadi Betul. terkadang saya meminta untuk apa bisa kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain misalnya dengan guru kelas 1 begitu. Terima kasih Bu. Iya, iya, iya. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Bu Dia memberikan les tambahan. Benar juga untuk Bu Sis ya. Bu Sis yang mengatakan kolaborasi dengan eh, kelas lain yang fasenya sama gitu ya Bu Sis ya. Ya, begini Bu. Itulah keunikan dari ataupun bedanya dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang baru. Kalau dari kurikulum yang lama, kita itu capaian pembelajarannya atau yang kita targetkan adalah sebuah nilai. Tetapi untuk paradigma baru ini yang dilihat adalah proses. Jadi kita sebagai guru ketika ada orang tua yang komplain kok anak saya diberikan les tambahan ataupun sepertinya diberikan pelajaran yang lain dengan yang lainnya. Nah, maka kita itu seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Sis, kita kolaborasi dengan kelas lain yang fasenya sama dengan kelas 1. Contohnya kelas 2, misalnya anak tersebut kelas 2, tetapi kok belum bisa menghafal huruf atau gimana. Nah, maka terjadilah kolaborasi antara kelas 1 dan kelas 2. Nah, tetap anak tersebut berada di kelas 2, tetapi capaian pembelajarannya kita berikan sesuai dengan kemampuan mereka. Karena di paradigma baru ini, yang terpenting yaitu melalui proses pembelajarannya. Nah, jadi kekreatifan kita lah sebagai guru bagaimana memberikan pelajaran ataupun memberikan pengetahuan sama anak didik kita, nah, sesuai dengan fase yang mereka ampu. Jadi dengan kata lain tetap ada di kelas 2, cuman capaian pembelajarannya itu berada di kelas bawahnya. Kalau misalnya nanti ada wali murid yang komplain atau gimana, nah itu tugas kita untuk memberi pengertian kepada mereka bahwasannya inilah paradigma baru yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan atau untuk mencapai tujuan supaya anak-anak kita itu ada perubahan di sini, Bu. Memerdekakan pelajar dengan merdeka belajar. Gitu, Terima Ibu. kasih Bu Nuning. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Sudah Bu, cukup. Sudah cukup. Kalau cukup, berarti jenengan semua sudah paham ya Ibu ya, capaian pembelajaran itu yang seperti apa? Insya Allah kita paham. Amin. Nah, kalau sudah, karena waktunya sudah selesai, sudah lebih dari 20 menit, kita atau saya pribadi akan menutup presentasi saya pada malam hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Monggo yang mau memimpin doa penutup sinten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga IHT malam ini kita bisa diberikan pemahaman dan keberkahan serta kita bisa mengimplementasikan ilmu yang kita peroleh di sekolah masing-masing. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih waktunya, saya kembalikan ke Bu Nuning. Terima kasih Bu sudah mau terima kasih. Halo, terima kasih untuk Bu Sis sudah mau meluangkan waktunya untuk berdoa. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk jenengan semua. Amin. 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 Oke. Ya. Itu sudah, saya akhiri dulu presentasi pada session kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Bu Nuning atas materinya hari ini. Sukses. Silakan meninggalkan rapat.